Benyamin Netanyahu murka dan membuktikan ucapannya bukan sekedar pepesan kosong. Aksi serangan balas dendam Israel terhadap Iran telah memantik ketegangan di wilayah Timur Tengah. Kenapa saat Iran diserang, Yordania bungkam? Nah, simak video selengkapnya. Namun sebelum lanjut, subscribe dan nyalakan notifikasinya. Awal konflik. Konflik antara Israel dengan Iran dimulai saat Israel meluncurkan beberapa rudal ke kedutaan besar Iran di Damaskus, Suriah pada 1 April 2024 yang mengakibatkan tewasnya 16 orang, termasuk 2 jenderal mereka, yakni Brigadir Jenderal Muhammad Hadi Haji Rahimi dan Brigjen Muhammad Reza Zahedi, seorang jenderal Iran paling disegani di Suriah, sekaligus komandan senior pasukan Quds yang merupakan pasukan elit spionase dan para militer asing. Dari salah satu sumber, serangan Israel itu dilancarkan karena Iran diduga ikut membekengi Hamas dalam melakukan serangan kepada Israel pada 7 Oktober 2023. Iran juga dinilai mendukung Hizbullah di Libanon yang didirikan untuk melawan kekuasaan Israel di Libanon Selatan. Singkatnya, Iran yang marah dengan serangan Israel tersebut akhirnya balik menyerang pada Minggu dini hari, 14 April 2024, dengan meluncurkan ratusan pesawat nirawak dan rudal ke Israel. Dan pada Jumat 19 April 2024, Israel juga dilaporkan melakukan penyerangan ke kota Isfahan, Iran. Sampai saat ini, situasi kedua negara masih belum kondusif, bahkan tidak menutup kemungkinan aksi saling serang keduanya akan semakin meluas. Sejarah perang. Iran dan Israel dulunya tidak pernah terlibat konflik satu sama lain. Bahkan, Iran merupakan negara Muslim pertama yang mengakui Israel sebagai sebuah negara pada tahun 1950. Hampir 30 tahun kemudian, Iran di bawah rezim Shah dikudeta oleh Ruhollah Khomeini yang sekaligus merubah Iran menjadi Republik Islam Iran. Ia juga membawa pemikiran atau gagasan yang menolak penjajahan Palestina oleh Israel. Ditambah dengan adanya Amerika Serikat sebagai sahabat Israel yang juga dianggap menjadi dalang di balik kekacauan politik di beberapa negara Timur Tengah seperti Libanon, Suriah, Irak, dan Yaman yang membuat hubungan Iran dan Israel menjadi semakin jauh. Perlahan Iran mulai mendukung kelompok-kelompok politik dan bersenjata di Libanon, Suriah, Irak, Yaman, hingga Palestina sebagai bentuk perlawanan terhadap Amerika Serikat dan Israel. Dalam sejarahnya sejak 1983, Iran dan Israel belum pernah terlibat perang secara terbuka. Barulah pada tahun 2019, Iran mulai terjun dengan menurunkan personel hingga biaya untuk membantu kelompok-kelompok proksi mereka tadi. Berbeda dengan negara Timur Tengah lain yang dianggap tidak memiliki kekuatan militer yang mumpuni, Iran merupakan salah satu negara think tank yang paling disegani Amerika Serikat dan Israel. Contohnya pada tahun 2020 lalu, usai Presiden Donald Trump memerintahkan pembunuhan Majen Qasem Soleimani, Iran langsung merespon dengan menembak rudal balistik kedua pangkalan militer Amerika di Irak yang membuat lebih dari 1.000 tentara luka-luka. Peristiwa itu disebut membuat Amerika Serikat dan Israel menahan diri untuk perang secara terbuka dengan Iran, seperti saat Israel berhasil menang walaupun dikepung negara-negara Arab pada 1967. Selain itu, kekuatan militer Iran berfokus pada persenjataan jarak jauh, seperti memproduksi drone yang mana senjata mereka itu digunakan Rusia saat menyerang Ukraina. Bahkan, Iran juga mempunyai salah satu gudang rudal balistik dan drone terbesar di Timur Tengah. Di dalamnya juga terdapat rudal jelajah dan rudal anti kapal, di mana rudal balistik mereka memiliki jangkauan hingga 2.000 km atau lebih dari 1.200 mil yang bisa membombardir Israel dalam waktu cepat. Tak hanya itu, Iran juga memiliki fasilitas nuklir yang bisa saja dipergunakan mereka menjadi senjata nuklir jika berada dalam kondisi terdesak. Negara Arab pro-Israel. Tidak seperti Iran yang getol melawan pengaruh Israel dan Amerika Serikat di Timur Tengah, Yordania dan Arab Saudi, dua negara Arab yang notabene mayoritas beragama Muslim, malah terkesan acuh tak acuh terhadap apa yang terjadi di Palestina.
Pada 13 April lalu, Yordania malah menembak jatuh rudal dan drone Iran yang menuju Israel di wilayah udara mereka. Menurut Menteri Luar Negeri Yordania, Ayman Safadi, alasan penembakan rudal Iran itu semata-mata melindungi keselamatan warga Yordania. Hal itu menimbulkan kemarahan publik Yordania yang merasa pemerintah mereka lebih memilih melindungi Israel ketimbang Palestina. Namun ada juga yang menganggap status Israel sebagai pemberi bantuan air bersih ke Yordania menjadi salah satu alasan kenapa Yordania tampak lebih condong ke Israel. Selain itu, Arab Saudi yang merupakan salah satu negara muslim paling berpengaruh juga tidak bisa berbuat banyak dalam konflik di Palestina. Meskipun secara diplomasi mereka mendukung kemerdekaan Palestina, namun mereka tidak berani melakukan apa yang dilakukan Iran saat ini. Setidaknya ada beberapa alasan, seperti ketergantungan Arab Saudi, baik itu dalam urusan ekonomi hingga keamanan terhadap sekutu Israel, yakni Amerika Serikat. Lebih-lebih dalam konflik Iran vs Israel, Arab Saudi tentu lebih pro ke Israel. Karena Arab Saudi yang dikenal sebagai basis Muslim Sunni, memiliki sejarah buruk dengan basis Syiah Iran yang sudah terjadi sejak dulu. Baik Syiah atau Sunni, sama-sama merasa merekalah yang pantas memimpin umat Islam setelah kepergian Nabi Muhammad SAW. Meski begitu, saat ini menurut beberapa pihak, Syiah bukan golongan Muslim karena adanya beberapa ajaran yang tidak sesuai dengan agama Islam. Dampak bagi Indonesia. Jika perang Iran dan Israel berlangsung secara terbuka, akan berpengaruh negatif pada perekonomian dunia. Khususnya komoditas ekspor Indonesia ke Timur Tengah akan tersendat. Belum lagi resiko keluarnya aliran dana investor di negara Indonesia karena kondisi geopolitik yang sedang mengkhawatirkan. Yang lebih parah akibat perang ini bisa membuat harga minyak dunia menjadi naik, yang berdampak naiknya harga bahan bakar minyak atau BBM di Indonesia. Semoga saja penyelesaian konflik antara Israel dan Iran bisa segera diselesaikan ya. Kira-kira bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa tulis di kolom komentar, and see you next video. Bye-bye.